Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di Minggu Advent yang kedua ini, Warta Sabda Allah mengundang secara tegas kepada kita, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini undangan untuk kita. Jelas ya? Sudah jelas? Siapkanlah jalan, luruskanlah jalan baginya. Jelas? Sudah selesai? Tapi sudah jelas ya ini ya? Sekto. Undangan ini jelas, perkaranya piye carane. Bagaimana caranya kita menyiapkan jalan bagi Tuhan? Bagaimana caranya kita meluruskan jalan baginya? Ini yang masih harus kita dalami. Tentu kalau bertanya soal cara, ada banyak cara. Tapi setidak-tidaknya pertanyaan ini bisa kita temukan jawabannya pada bacaan yang kedua. Menyiapkan jalan bagi Tuhan bukan perkara bagaimana membangun gereja yang megah. Menyiapkan jalan bagi Tuhan bukan perkara bagaimana menyiapkan kepanitiaan Natal dengan hebat, dengan berbagai lomba-lomba yang ada. Lomba Mazmur, lomba merangkai lingkaran Advent. Tidak itu yang dimaksud. Itu memang bagian kecil, tetapi bukan itu yang terpenting dan yang terutama. Juga bukan dengan latihan kur yang hebat-hebat siang malam. Juga bukan dengan mempersiapkan pakaian yang apik-apik, yang indah-indah, yang cantik-cantik. Tidak. Lalu bagaimana? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah perkara hati, Bapak Ibu. Percuma kita latihan kurs siang, malam, pagi, sore, tapi hati kita terus gelisah. Oke, Pak Joko. Amin. Percuma kita pakai pakaian yang baru-baru, batik-batik baru. Mana enggak kisah batik? Batik-batikan. Oh, really? Batik baru leh? Tentu bukan seperti ini. Lalu bagaimana? Menyiapkan jalan bagi Tuhan adalah perkara hati. Yang pertama adalah membangun kerinduan. Aku betul-betul rindu Allah hadir di tengah-tengah hidup saya. Allah hadir dalam hati kita. Nah, perkaranya sekarang, bagaimana orang bisa membangun kerinduan? Yang pertama-tama adalah menyadari lebih dulu yang kita rindukan adalah orang yang baik, pribadi yang baik. Kalau pribadi yang kita rindukan tidak baik, pasti nggak akan rindu, sudahlah. Maka kita perlu menyadari bahwa Allah itu baik. Maka bacaan kedua, Tuhan itu sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kebaikan Allah, belas kasih Allah inilah yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar betul. Kerinduan kita akan kehadiran Allah tidak mungkin dapat terbangun dengan baik kalau aku tidak punya keyakinan, tidak punya penghayatan bahwa Allah itu baik. Kalau Allah itu jahat terhadap saya,
maka saya nggak akan punya kerinduan supaya ia datang. Ya ini sangat manusiawi kan? Kalau misalnya loh ya, saya ini nggak senang dengan Pak Teguh, maka saya juga nggak akan punya kerinduan akan dikunjungi Pak Teguh. Bahkan aku mendengar kata Teguh saja masuk angin wesan. Tapi ketika Pak Teguh ini kuhayati, kuyakini pribadi yang baik, malah ngangeni. Lah inilah kurang lebih. Maka kerinduan itu akan terbangun ketika aku yakin pribadi yang kurindukan itu baik. Ki Pak Teguh ki kok suwe banget rata teko rene to yo. Itulah rindu Bapak Ibu. Maka kerinduan itu adalah kerinduan terhadap sesuatu yang baik tentunya. Enggak ada kita merindukan sesuatu yang tidak baik. Maka aku menantikan Tuhan. Berarti aku merindukan pribadi yang baik hadir dalam hidupku. Menantikan Tuhan yang datang padaku karena aku yakin Tuhan itu baik. Wis sones kadung kangen. Rindu. Itu pun kadang-kadang tidak bisa ku jelaskan. Nyopo to kowe kok kangen karo kuwi? Raro. Wong memang kangen itu tidak bisa didefinisikan secara tepat. Ayo. Pak Fancy. Kangen itu apa coba? Gak iso diungkap kayak iso Pak diungkap, tapi gak bisa diomong nih. Itulah kangen. Begitu mendalamnya hakikat dari kangen ini sampai tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata, hanya dengan mengatakan yo ngene. Maka kangen itu piye? Penjelasannya ngene, rasanya piye? Yo ngene. Ya, karena mendalam. Maka ada seorang penyanyi yang menyanyikan kangen wong kangen ngene rasane. Ngene iki piye, Jal? Coba jelaskan. Ngene. Rindu-rindu tambane kudu ketemu. Ini, maka aku pengen ketemu Pak Teguh karena aku memang rindu. Ini saya ngomong Bu Rita loh ya, bukan saya. Nasib pokoknya jenengan kalau kelihatan mata saya, yes. Maka dari itu kalau saya menantikan kedatangan Tuhan, saya juga harus membangun dalam diri saya keyakinan yang teguh. Keyakinan yang kuat, betul ya sekarang ya, bahwa Allah itu baik. Disinilah letak di mana kita menghadirkan kembali Allah dalam hidup saya dalam koridor kerinduan yang mendalam. Wis toh, kalau aku kangen betul dan aku yakin betul Allah baik, pasti kita akan membangun dan itulah menyiapkan jalan bagi Allah. Maka ketika saya memiliki keyakinan akan pribadi yang akan datang adalah baik, aku pun berbenah diri. Inilah pertobatan Bapak Ibu. Waduh, yayangku mau datang, rindu kan? Rindu. Mosok yayangnya bukan pribadi yang baik? Baik atau tidak? Kalau itu yayangku, maka itu pasti baik bagiku. Amin. Aminnya kok ragu-ragu ngono ta? Ngono lho. Yakin ngono lho. Maka karena yang mau hadir adalah orang yang kurindukan, adalah baik, adalah yayangku, my darling, maka aku pun berbenah diri. Sing biasanya enggak mandi,
mandi 7 kali sehari. Ya, mandi 7 kali sehari, kalau perlu mandi kembang tengah malam. Ben malah masuk angin ben yayange teko ngeroki. Ini sebenarnya kesiapan kita dengan berbagai hal aku lakukan demi yayangku. Kalau Tuhan menjadi yayangku, menjadi pribadi yang baik bagiku, dan menjadi kerinduan bagiku, maka aku pun juga melakukan banyak hal. Sehingga banyak hal yang kulakukan ini karena didasari atas kerinduanku yang mendalam, atas yayangku yang akan datang, yakni Tuhan sendiri dalam hidupku. Sehingga semuanya tidak menjadi ungkapan latihan kor, pakai baju baru, persiapan kepanitiaan, itu semua dalam rangka membenahi diri untuk menyambut siapa? Yayangku. Siapakah itu? Tuhan. Yang ku rindukan. Wes, Bapak Ibu, mari kita membangun betul kerinduan. Inilah pertobatan. Membangun sikap hati, yakin bahwa Tuhan itu baik. Kalau Tuhan tidak kuhayati sebagai pribadi yang baik, maka aku pun juga tidak akan melakukan banyak hal untuk itu. Dan tadi ditegaskan lagi oleh Rasul Petrus bagaimana kita harus hidup suci dan saleh agar kita lurus di dalam hidup. Karena demi Tuhan yang mau datang sebagai pribadi baik yang kurindukan. Selamat berbenah diri, selamat memperbarui diri, selamat mengupayakan berbagai hal agar pribadi yang menjadi kerinduan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita, agar kita pun boleh berdamai dengan beliaunya, dengan Tuhan sendiri. Allah memberkati kita.